pagi, silakan masuk. Silakan duduk. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, ya. Silakan satu orang memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertakan kami dari rumah perjalanan sehingga bertiba di tempat ini dengan selamat. Sekarang karena Engkau menyemai dan berjalan kami, Tuhan pimpin sertai semoga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya. Bapak mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kalian semua. Dan hari ini ya, kita akan mulai bimbingan kelompok kita. Ya. Dan gimana kabarnya? Baik. Oke, bagaimana kegiatan sebelumnya? Menyenangkan, Pak. Ya. Apakah kalian semua dalam kondisi sehat? Sehat. Oke. Nah, Bapak mau absen dulu. Sudah hadir semua? Sudah, Pak. Oke, karena mungkin kalian sering melihat Bapak di sekolah tapi belum mengenal Bapak ya. Ya. Ya, Bapak akan memperkenalkan diri dan juga kalian nanti akan memperkenalkan diri ya. Perkenalkan nama Bapak Yosafat dan Mukadiri, bisa dipanggil Bapak Yosafat. Oke, silakan perkenalan dari sini. Perkenalkan, Pak. Saya adalah biasa dipanggil Sarce. Halo Sarce. Perkenalkan, nama saya Alfian Nurmani, biasa dipanggil Fiani. Halo, Halo Diani. Perkenalkan nama saya Kurnia Dinda, biasa dipanggil Kurnia. Halo, Kurnia. Baik, perkenalkan nama saya Dian Bulandan, biasa dipanggil Bandan. Halo. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Sonang, bisa disapa Parma. Halo, Mama. Perkenalkan, nama saya Fitri Mangayun, bisa dipanggil Vita. Halo Nita. Ya. Semuanya sudah hadir ya. Ya, semuanya sudah hadir dan Bapak akan menjelaskan tujuan layanan kita pada hari ini ya. Sebelumnya topik kita itu meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, tujuan pertama yaitu kalian mampu menjelaskan apa pengertian dari konsentrasi dalam belajar. Ya. Yang kedua, kalian mampu untuk mengidentifikasi apa sih perilaku yang mendukung dan yang menghambat dalam proses belajar. Nah, yang ketiga, kalian mampu meniru perilaku fokus belajar melalui kegiatan modeling. Nah, yang keempat, kalian mampu untuk menerapkan sikap fokus saat mengikuti kegiatan belajar. Nah, semuanya sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Oke. Untuk itu Bapak akan menjelaskan tujuan asas layanan kita hari ini. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Ya, jadi kalian datang di sini itu harus saling terbuka dalam memberikan pendapat. Ya, jadi tidak ada yang disembunyikan. Ya, mengerti? Ya, Pak. Yang kedua asas kesukarelaan. Jadi kalian datang di sini tanpa paksaan. Di sini ada yang datang karena terpaksa atau ikut-ikutan. Iya, Pak. Jadi pure dari hati nurani ya. Ya, Pak. Oke. Yang ketiga asas kerahasiaan. Jadi kalian mampu untuk menjaga kerahasiaan. Jadi semua apa yang telah dikatakan di bimbingan kelompok hari ini ya tidak boleh dibocorkan ya. Ya, Pak. Ya, dan yang terakhir boleh simpan handphonenya. Ya. Nanti kalau dibutuhkan baru diambil. Oke, sudah siap semua? Siap, Pak. Oke, menurut kalian apa sih itu konsentrasi belajar? Mungkin 3 orang saja. Oke, silakan. Sarce. Fokus, apalagi? 2 orang lagi. Palma. Menurut saya Pak, contohnya kita belajar dengan keras dan kita fokus pada tujuan kita, yaitu
pagi loh ini, cepat. Oke, silakan. Kalau saya mendengarkan dengan baik. Oke, mendengarkan dengan baik. Jadi, Bapak tambahkan ya, konsentrasi belajar adalah kemampuan untuk memberikan pusat perhatian kepada pelajaran yang sedang dipelajari tanpa terganggu oleh orang lain. Ya, jadi ketika belajar itu harus tetap fokus pada pembelajarannya. Ya, jangan terganggu oleh teman di samping atau orang-orang lain. Nah, ini membuat materi itu dapat dipahami dengan baik. Jadi setelah kalian belajar itu dengan fokus, ya pastinya kalian langsung tahu mengerti dari materi tersebut. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari siswa yang sering fokus dalam belajar. Nah, apa saja? Fokus pada tujuan utama. Ya, fokus pada tujuan. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Tidak menghiraukan hal-hal yang mengganggu. Ya, tidak menghiraukan hal-hal yang mengganggu. Apa lagi? Ya, mendengarkan guru. Apa lagi? Oke, ya Bapak tambahkan ya. Jadi, siswa itu fokus dalam belajar biasanya itu memperhatikan penjelasan oleh guru, mendengarkan dengan baik ya. Jadi orang yang mendengarkan dengan baik itu selalu fokus. Nah, dia juga selalu mencatat hal-hal penting ya. Dia mencatat poin-poin penting dari pembelajaran hari itu dan tidak bermain saat belajar. Nah, ya itu ciri-cirinya dan mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, kayaknya kalian semuanya sudah ngantuk. Kita explain dulu tentang Coca-Cola. Iya Pak. Jadi sama. Oke. Begini ya, tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Cola-Cola. Coca-Cola. Seger. Oke, sudah bisa? Sudah. Oke, semangat ya. Ya, Pak. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Cola-Cola. Coca-Cola. Seger. Oke, tepuk tangan. Oke, Bapak akan menampilkan sebuah video, jadi kalian amati. Nanti Bapak akan bertanya kepada kalian ya. Oke, sudah jelas? Sudah. Oke, nah dari video tadi ya, Bapak menayangkan video apa yang bisa kalian amati sebagai modeling pada edukasi tadi. Konsentrasi saat belajar, Pak. Ya, konsentrasi saat belajar betul sekali ya, karena di dalam video tadi ada notifikasi HP ya. Ya, apalagi yang menjauhkan hal-hal yang mengganggu, apalagi Menghiraukan. yang menghiraukan. Dan menghiraukan notifikasi atau pesan yang dia terima. Oke, menghiraukan pesan atau notifikasi yang dia terima. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, betul sekali. Jadi ketika kita belajar itu kita harus tetap fokus ya. Nah, kalau misalnya biasanya ada HP-nya di samping HP. Nah, kalau bunyi ya dihiraukan dulu, oke? Ataupun
ataupun ada ajakan-ajakan dari teman. Nah, setelah menonton tadi, faktor apa yang sering menghambat ya? Menghambat dalam konsentrasi belajar. Handphone, apalagi? Teman. Ya, teman seperti apa, Randa? Kalau belajar tidak datang. Mengganggu ya. Oke. Nah, ada lagi? Ajakan teman. Oh, sama. Oke, ajakan teman. Apa lagi? Oke, Bapak akan menambahkan ya. Ya, biasa memang ya tidak bisa dihindari ya dalam yang menjadi penghambat kita itu suara yang mengganggu, suara bising. Entah itu suara dari orang, keramaian dan musik-musik lain ya. Nah, dan juga yang paling sering mengganggu kita itu adalah HP. Nah, kalau misalnya HP-nya di meja disimpan dulu, entah itu di laci dan di mode silent atau dikeringkan. Dan juga kadang kita merasa lelah, mengantuk, dan yang paling sering itu malas ya. Ya, itu tadi HP dan malas itu berkesinambungan. Nah, serta pikiran yang tidak tenang karena ada masalah-masalah pribadi. Jadi kalau belajar itu kita tidak boleh memikirkan masalah-masalah pribadi. Lebih penting untuk menyelesaikan pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, Bapak mau tanya, menurut kalian seperti apa contoh perilaku yang bisa menunjukkan kita konsentrasi dalam belajar? Apa? Ayo. Perilaku seperti apa? Kalau menurut saya Pak, yang kurang konsentrasi mungkin kalau contohnya kita duduk, jadi kakak dia konsentrasi kita gerakan. Oke, boleh Palma. Apalagi? Oke, kita beri aplaus dulu ke Palma. Oke, lagi siapa lagi? Sudah tidak ada? Ya. Perilaku yang menunjukkan konsentrasi antara lain duduk dengan posisi yang baik. Jadi ya, kalau kita duduk dengan posisi yang baik itu menunjukkan bahwa kita konsentrasi ya. Yang kedua, memperhatikan guru saat menjelaskan. Ya, mengerjakan tugas tanpa menunda. Di sini ada enggak yang sering menunda-nunda? Ada. Bertobatlah kalian. Ada. Nah, jadi menunda-nunda ini juga sering berhubungan dengan handphone ya. Iya Pak. Ya, kalian lebih memilih untuk tiktokan, joget-joget, statue-statue, atau apa lagi, velocity, ya. Dan scrolling medsos. Nah, selanjutnya tidak berbicara sendiri saat di kelas. Jadi orang yang fokus itu pasti diam dan memperhatikan pembelajaran. Dia tidak ribut. Nah, dan juga contoh perilakunya itu kita memanfaatkan waktu belajar dengan apa? Dengan serius, dengan baik. Oke. Nah, setelah penjelasan tadi, kalian boleh membuat komitmen agar tetap konsentrasi ya. Menurut kalian komitmen kalian itu seperti apa? Ya, Bapak tanya satu-satu ya, mulai dari apa yang menjadi komitmenmu dalam mendengar materi hari ini? Kalau saya Pak, saya berkomitmen untuk kalau misalkan saya sedang belajar tapi tak ada teman saya panggil untuk pergi jalan-jalan, saya akan tolak Pak. Oke, ya. Randa. Kalau saya Pak, berkomitmen itu menjauhkan HP dari meja kalau saya lagi belajar. Ya, menjauhkan HP dari meja saat belajar. Ya, Afriani. Kalau saya Pak, saya berkomitmen untuk menolak ajakan teman ketika saya sedang belajar. Oke, bagus ya. Palma. Komitmen saya Pak, saya harus lebih baik menghindari atau menghilangkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi saya ketika belajar. Oke, betul sekali. Salce. Kalau komitmen saya Pak,
itu nih? Karton. Nih, apa lagi? Cedak. Oke, ya hari ini kita akan bermain game. Siapa yang mau bermain game? Oke, jadi games hari ini itu terkait dengan menyatukan dengan warna-warnanya. Nah, di dalam ada hadiah. Siapa yang mau hadiah? Oke. Jadi kalau warnanya sudah fokus dengan cocok dengan rewardnya, jadi kalian langsung mengambilnya dan kalian akan berjejer ke belakang bergantian nantinya, dan bapak yang akan bilang, oh itu benar, itu salah, ngerti? Oke, silakan berbaris ke sana. Satu. Oke, orang pertama silakan maju. Ya, silakan taruh di atas. Di mana? Di mana? Ayo. Ya, masih salah, berputar. Ya. Simpan itu ke bawah. Ya. Oke, lagi. Oke, betul. Yeay. Ini sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Salah, Tetot. Betul. Yeay. Ambil yang sebelah situ ya. Ambil yang sesuai dengan warnanya. Oke. Yang sana ya itu. Oke. Yang sudah tidak ada kesempatan lagi ya. Mana itu kertasnya? Oke. Yang mana saja yang saja. Ya, yang belum dapat ya silakan. Yang mana saja. Iya. Ya, betul. Oke. Ambil. Yang Monty tadi, Monty. Ya. Oke. Yang sudah. Itu yang ini tadi sudah ini. Ya. Oke, silakan 3 warna. Ya, betul. Yeay. Ambil. Ya, betul. Ayo Pak, Bu, yang gratis ini ya. Karena Palma yang terakhir silakan taruh. Oke, betul. Oke, gimana gamesnya hari ini, seru? Jadi dari games ini apa yang bisa kalian pelajari? Ya, tentunya fokus ya. Apalagi konsentrasi, apalagi iya percaya pada tujuan, apalagi Kalau gagal bisa dicoba lagi. oke kalau oke. Nah, setelah mengikuti pembelajaran atau bimbingan hari ini, ya bapak mau tanya, boleh kalian buat kesimpulan? Kesimpulan apa? Oke, Sarce. Jadi konsentrasi itu adalah Ya. fokus pada tujuan. Oke, siapa lagi? Satu orang. Satu orang lagi, cepat ayo supaya cepat juga minum minumannya. Oh ya, minumannya nanti diminum kalau setelah kelas ini ya, istirahat ya. Oke. Ya, satu orang lagi ya sebelum kita keluar. Kalau menurut saya Pak, konsentrasi itu yaitu kita fokus mendengar, Ya, fokus mendengar. terus menghilangkan hal-hal
kesimpulan yang Bapak sampaikan hari ini ya, konsentrasi belajar itu kemampuan yang sangat penting bagi kalian siswa ya, anak-anakku, untuk memahami pelajaran dengan baik. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan ciri-ciri, faktor apa, faktor yang mempengaruhi dan penghambat, dan itu juga serta perilaku apa, contoh perilaku apa yang menunjukkan konsentrasi. Jadi itu perlu kalian kenali agar kalian dapat melatih dan meningkatkan konsentrasi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Ya, itu saja dari Bapak. Bapak berharap setelah pembelajaran hari ini atau bimbingan kelompok ya, kalian bisa memahami dan menerapkan dalam kegiatan-kegiatan kalian sehari-hari. Ya, itu saja, sampai ketemu minggu depan. Dan siapa yang bimbing